Inilah Nusantara, tanah tempat matahari berpendar di 1000 pulau, melahirkan jiwa-jiwa pemberani. Di tanah subur Nusantara, harmoni lahir dari adat dan doa. Dari denyut doa, bangkit irama perjuangan. Tangan bersatu, langkah berpadu, menyalakan obor kemerdekaan. Satu irama, satu tekad, merdeka untuk berkarya. Salam alaikum, kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum, kami ucapkan para undangan yang baru dekat.
Hari ini kita menulis bab baru, menjadi manusia yang berguna, membangun diri, keluarga, usaha, agama, dan bangsa dalam satu tarikan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di opening ceremony Silatnas ke-16 IIBF 2025. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali tentunya pada siang hari ini boleh izinkan saya Mahendra. Sebuah keberuntungan dan juga kebahagiaan bagi saya bisa berdiri di antara orang-orang terbaik, pebisnis hebat yang tentunya mendukung perekonomian nasional Indonesia tumbuh lebih baik tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, boleh izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu-tamu spesial yang telah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan S. Hud NM, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang telah hadir. Selamat siang Bapak. Dan juga yang kami hormati Bapak Nur Rahman SHMH, Wali Kota Batu. Sugeng rawuh Bapak. Dan juga yang kami hormati Bapak Heli Suyanto SHMH, Wakil Wali Kota Batu. Sugeng rawuh Bapak. Dan juga Bapak Dr. Andes Ali Mulyanto MM, staf ahli Wali Kota Malang bidang pembangunan masyarakat dan sumber daya manusia. Bapak Rahmat Ikhwanul Muslimin SHMSI, Kabak Kerjasama Kabupaten Malang yang juga telah hadir. Yang kami hormati
Bapak Dr. Honoris Causa Haji Happy Tregono MKom selaku Presiden IIBF beserta dengan Ibu yang juga telah hadir. Dan tentunya Ibu Darmawati Sudirman yang juga telah hadir, terima kasih Ibu. Dan yang kami banggakan tentunya seluruh peserta IIBF dan tamu undangan yang berbahagia. Untuk informasi kepada seluruh tamu undangan sekalian bahwa IIBF merupakan komunitas pebisnis yang telah berusia 16 tahun, berdiri sejak tahun 2009. Anggota aktif mencapai lebih dari 1.000 orang pebisnis dan yang luar biasa lagi bahwa lebih dari 1 juta orang telah tersentuh pembinaan IIBF. Didirikan dan dipimpin oleh Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Happy Tregono MKom. Yang luar biasa tentunya Silatnas pada hari ini dilaksanakan dengan tema merajut harmoni, menguatkan sinergi. Yang dilaksanakan dan bertempat di Kusuma Agrowisata Batu, dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2025. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, bersama-sama terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Fakhrudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars IIBF. Saatnya kita berkarya untuk negeri tercinta, bersama berbagi beri solusi, tebarkan kebaikan. Quran dan sunnah panduannya, amal soleh sebagai inspirasi. Mari bergabung bersama kami, pengusaha muslim sejati. IIBF, Indonesia Islamic Business Forum. Tampil percaya diri, siap untuk mengabdi bagi ilahi Rabbi. IIBF, kami siap berbakti dari hati yang suci dengan tekad yang pasti demi tegaknya negeri. IIBF, Indonesia Islamic Business Forum. Tampil percaya diri, siap untuk mengabdi bagi ilahi Rabbi. IIBF, kami siap berbakti dari hati yang suci dengan tekad yang pasti demi tegaknya negeri.
Pembacaan ikrar. Mari bersama-sama kita berikrar dan berjanji sebagai berikut. Dimohon seluruh peserta untuk mengikuti kata-kata saya. 4 disiplin sukses. 1. Disiplin diri. Menjadi pembelajar terbaik. Melakukan kebaikan setiap hari. Memimpin dengan keteladanan. Meningkatkan ketakwaan dari waktu ke waktu. 2. Disiplin Muslim. Senantiasa bersabar. Senantiasa bersyukur. Selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ambil bagian membangun agama dan bangsa. 3. Disiplin bisnis. Menguasai pemasaran. Menguasai cash flow. Memutuskan dengan intelektual. Bertanya kepada yang lebih ahli. 4. Disiplin keuangan. Bersedekah minimal 10% dari penghasilan. Menabung minimal 10% dari penghasilan. Hidup semurah mungkin. Biasakan berpikir investasi 10 jam dalam sebulan. Janjiku. Menjalani hidup dengan sungguh-sungguh untuk membangun agama dan bangsa, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun diri sebagai the true leader. Dicintai dan diteladani oleh anak-anak, keluarga, umat dan bangsa. Membangun kehidupan yang kaya dan manfaat. Menafkahkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan doa. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Warhum Adnan Alatas untuk dapat naik ke atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita merendahkan hati kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di Silatnas 16 di Malang ini. Sebenarnya hanya mengharapkan ridho-Mu, hanya mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang sengaja ataupun kami tidak sadar melakukannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang penuh dengan kasih sayang merawat kami dari kandungan, buayan, sampai kami dewasa mengenal-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, yang dengan sabar membimbing kami, mengajari kami, memberikan kami ilmu, sehingga kami berada tetap di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, kaum muslimin, muslimat, yang terus menguatkan kami dalam menjalankan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah perniagaan kami, limpahkanlah rizki kepada kami yang berkah, bermanfaat untuk membangun agama kami, negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sakinahkanlah keluarga kami sehingga kami dalam menjalankan tugas tidak ada beban ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniailah kepada kami anak keturunan yang soleh-soleha, yang mampu meneruskan perjuangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu-lah kami memohon, hanya kepadamu-lah kami berserah diri. Rabbana la tu'ahidna inna si'na au ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marhum Adnan Alatas atas doa yang telah dipanjatkan. Sekali lagi menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, IABF merupakan komunitas pebisnis yang berusia lebih dari 16 tahun, yang tentunya pengurus aktif di Jawa Timur lebih dari 1.000 orang, yang luar biasa tentunya sebagai bentuk kontribusi untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk IABF. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Silatas 2025. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ibnu Angga Handaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat karunia kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Gubernur atau yang mewakili Bapak Iwan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Desperindak Jawa Timur. Yang kami hormati Presiden IIBF sekaligus guru kami Bapak Happy Tronggo, Bapak Dr. Honoris Causa Happy Tronggo MKom. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nurrohman SHMH, matur nuwun Bapak atas hadirnya. Dan yang kami hormati juga Bapak Wakil Wali Kota Batu, Heli Sugianto SHMH. Makasih Pak hadirnya secara langsung. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili Bapak Ali Mulyanto.
staf ahli Kota Malang bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM. Yang kami hormati Bupati Malang atau yang mewakili Pak Rahmat Ikhwanul Muslimin SH MSI. Yang kami hormati segenap pengurus IIPF dari tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, baik dari perwakilan organisasi maupun sponsor. Dan yang tidak lupa, yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan segenap panitia dan peserta Silatnas IIPF dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Perkenalkan, saya Ibnu Angga yang pada tahun ini diamanahi menjadi Ketua Pelaksana, sebuah amanah yang tidak ringan. Tapi berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara ini terlaksana. Dari bantuan para kader, pengurus, hingga sponsor. Alhamdulillah kegiatan Silatnas ke-16 dapat terselenggara, di mana semoga dalam 3 hari ke depan kita akan mendapatkan banyak manfaat, bertambahnya ilmu, sambil berekreasi, menikmati pemandangan alam sejuk kota Batu Malang. Bapak Ibu mohon izin, kami melaporkan bahwa Silatnas IIPF 16 tahun ini alhamdulillah dihadiri oleh 600 lebih peserta. Kita pakai 2 ruangan, di ruangan sini sama ruangan sebelah karena ruangannya kurang. Gitu. Rangkaian kegiatan Silatnas ke-16 diantaranya adalah workshop, outbound, ada white game, yang kami siapkan spesial untuk menyambut para tamu. Silatnas IIPF ke-16 mengangkat tema merajut harmoni, menguatkan sinergi. Dengan harapan melalui Silatnas ini, hubungan silaturahmi antar kader maupun pengusaha dari seluruh Indonesia dapat semakin erat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga, hingga ekonomi bangsa. Sebagaimana guru kami Bapak Happy Trenggono sering sampaikan bahwa kader IIPF harus mampu membangun diri, keluarga, pribadi, bisnis dalam satu tarikan nafas. Dan tidak hanya slogan, ini terinternalisasi dengan baik kepada kami. Dan guru kami sampaikan bahwa kader-kader IIPF ini kalau di sosialnya, di lingkungannya pasti punya pengaruh. Benar adanya Bapak. Terima kasih Pak Ebi. Dan semoga melalui acara ini membangun diri keluarga agama bangsa semakin tertanam. Terima kasih kepada Ibu Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Kami ucapkan terima kasih ketersediaannya untuk hadir di acara Silatnas, yang mana ini adalah bentuk dukungan kepada kami. Selaku pejuang ekonomi, turut berkontribusi dalam membangun ekonomi bangsa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sponsor yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mendukung terselenggaranya acara ini. Sponsor dari kader, saking inginnya ikut turut serta di acara ini, nggak pakai logo nggak apa-apa, gitu. Nggak usah, luar biasa. Yang penting saya bisa ikut, gitu, turut serta. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang dengan susah payah kita meeting tiap hari, persiapan selama setahun, otak-atik konsep, bagaimana kita bisa menyelenggarakan acara itu yang pas gitu ya. Budgetnya tidak mahal gitu. Semua bisa datang, semua bisa menikmati. Otak-atik kita perjalanan hampir setahun proses Silatnas ini dipersiapkan. Alhamdulillah hari ini terjadi juga. Tepuk tangan. Terima kasih panitia yang ada, yang tidak sedang baik-baik saja dalam bisnisnya, ada masalah, ada yang pegawainya lagi keluar gitu, tambah suaminya sakit gitu, tapi raut wajah tidak menampakkan
kesedihan, pusing gitu. Tetap performa dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan acara ini. Dan ada mungkin yang omsetnya turun, jangan sampai ya. Tapi ada, nyata memang untuk mempersiapkan acara enggak di Silatnas ya. Itu sampai omsetnya turun. Tapi ya semoga Allah ganti berkali-kali lipat gitu ya. Amin. Dan sebuah kebanggaan bagi kami panitia bisa menjadi bagian dari acara ini. Tak lupa kami menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir di acara ini. Tidak hanya panitia yang berjuang, peserta juga hadir di sini dengan perjuangannya masing-masing. Ada yang sejak hari Sabtu dari Medan berangkat. Mana Medan? Tepuk tangan untuk Medan. Tepuk tangan Medan. Dan dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua hadir di sini. Terima kasih. Ada yang naik motor juga dari Lampung. Ada yang naik bis bareng-bareng. Mana Lampung? Tepuk tangan Lampung. Lampung. Bareng-bareng. Dan sambil perjalanan mampir ke kader gitu ya. Mampir dari kota yang dilewati. Kita semua hadir di sini dengan perjuangannya masing-masing. Dan ini semua untuk merayakan silaturahmi nasional IAIBF yang ke-16. Bukan umur yang singkat, perjalanan dan mempunyai impact tentunya terhadap bangsa, agama, pribadi, dan bisnis. IBF bukan sekedar organisasi, tapi adalah keluarga yang mempunyai energi besar sehingga IIBF mampu merubah banyak orang. IIBF adalah bagian dari hidup kami. Terakhir, izinkan kami menutup dengan pantun kayak gitu ya. Boleh ya? Makan sate pakai bumbu kacang. Makan bakso paling enak yang banyak dagingnya. Selamat datang di Batu Malang. Sukses selalu untuk IIBF dan kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Angga Handaru selaku Ketua Pelaksana Silatnas 2025. Berikutnya adalah sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua IAIBF Jawa Timur. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Diki Fanani. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Presiden IIBF, guru bisnis saya, kita dan Anda semuanya, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Happy Trenggono MKom. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Dr. Honoris Causa Kofifa Indar Parawansa, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Dr. Iwan S. Hud MM. Yang saya hormati Wali Kota Kota Batu, Bapak Nur Rahman SH.MH. Dan Wakil Wali Kota Kota Batu, Bapak Heli Suyanto SH.MH. Dan Wali Kota Kota Malang yang diwakili oleh Bapak Ilah. Dan yang saya hormati kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, dan para kiai yang sangat berbahagia. Izinkan teman-teman, kawan-kawan ya. Tadi itu ketua panitianya sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa.
Apa yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan semuanya sama beliau. Saya bicara sama teman saya Mas Ferry, ini gimana sambutannya kok sudah disampaikan semua. Saya kebagian apa ya. Jadi saya ngobrol saja kepada Bapak Ibu semua. Tentang tema kali ini, tema tentang Silatnas yang ke-16, saya teringat ketika saya tadi sempat di ruang transit disampaikan ditanyain oleh Pak Happy, Mas Diki gabung IPF tahun berapa? Saya jawab 2015. Berarti 10 tahun ya, 10 tahun. Tadi disampaikan sama Pak Iwan, oh lama juga ya 10 tahun. Nah, kita beri aplaus buat kita semua ya. Artinya apa? Artinya apa? Berarti saya 10 tahun itu kalau SD itu kelas berapa? Kelas 4 ya? Kelas 4. Kalau usia IIPF 16 tahun, berarti remaja mau ke dewasa. Dari angka 16 ini saya yakin Bapak Ibu, IBF akan lebih dewasa lagi. Ya, insya Allah lah, saya yakin itu. Karena apa? Dengan beranjaknya usia yang beranjak dewasa, 16 tahun itu usia yang tidak sedikit ya. Ini menurut saya menuntut kita untuk kedewasaan dalam berorganisasi. Nah, IBF sudah melalui itu. Insya Allah hari ini adalah kita perhelatan silaturahim nasional IBF yang ke-16 ya. Bapak Ibu, temanya, saya buka temanya kali ini, mengapa sih itu kita ambil tema tentang merajut harmoni, menguatkan sinergi. Ya. Dari nilai kata harmoni ini itu artinya semangat saling menghargai, saling menghormati harmoni itu, dan saling mendukung. Apalagi ketika teman-teman kita, ketika ekonomi saat ini ada yang bilang nggak baik-baik saja, ada yang bilang baik-baik saja. Ini hanya point of view saja, POV-nya dari kita. Ada yang bisnisnya itu lagi jatuh, ada juga bisnisnya lagi berkembang. Nah, kita sebagai pengusaha, pebisnis harus ngapain? Kita harus beradaptasi di situ, harus beradaptasi. Nah, temannya yang lagi jatuh, itu tugasnya kita yang lagi baik-baik saja atau apa? Kita saling mendukung, saling menghormati. Ketika ada yang jatuh atau apa, kita support terus gitu. Ini bentuk dari merajut harmoni. Kemudian nilai yang kedua adalah pentingnya sinergi itu apa? Pentingnya sinergi adalah menguatkan sinergi itu. Sinergi antara pengusaha, lintas provinsi. Tadi disebutkan bahwa ada dari Provinsi Aceh. Kemudian saya baca juga peserta itu ada yang dari Timika. Artinya yang hadir di sini ada terdiri dari 16 provinsi. Tujuannya apa? Tempo hari bulan Juli ya, kalau nggak salah Juli atau Juni itu saya mengikuti misi dagang yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di NTB, di Mataram. Itu ada sinergi antar pengusaha Jawa Timur dengan Mataram. Nah, saya punya ide gagasan bahwa mungkin ke depan Silatnas kita itu juga bukan sekedar hanya untuk pertemuan forum saja, tapi ada hal yang dibawa pulang. Apa itu? Entah itu sinergi MOU dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Aceh atau dengan Medan, dengan Bali dan lain-lainnya. Nah, ini nanti kalau saya yakin ya teman-teman, ketika ini sinergi dengan pengusaha antar pulau, maka saya yakin ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan terbesar di dunia. Bicara tentang visi IBF ya, source of caliber people. Apa itu? Kita organisasi yang sumbernya adalah mencetak pengusaha-pengusaha yang berkaliber. Tadi disampaikan oleh Pak Hebi Trenggono bahwa kita di daerah-daerah itu pengusahanya sudah lahir dari anak-anak IBF ya. Kita beri aplaus luar biasa ya. Salah satunya ada yang ada di sini, terkaya di daerahnya. Yang Surabaya siapa? Itu nanti akan terkaya. Di Sidoarjo siapa yang terkaya? Di Malang Raya siapa yang terkaya? Nah, ini saya yakin suatu saat insya Allah akan lahir pengusaha-pengusaha berkaliber yang lahir dari organisasi namanya Indonesian Islamic Business Forum.
Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebagai call to action-nya apa? Call to action-nya apa? Jadi yang ada 3. 1, mari kita rajut harmoni lintas wilayah. Kemudian lintas ormas, kita mengundang PW Muhammadiyah, kemudian PWNU juga kita undang, kemudian ada organisasi yang lain, ada komunitas bisnis yang lain, itu juga ada TDA, ada SPC. Ini kita adakan harmoni antar lintas wilayah, lintas ormas, lintas komunitas. Itu 1. Yang kedua adalah pesan saya, mari kita perkuat sinergi pengusaha mendukung pesantren. Ya, pesantren. Kita mengundang juga pondok pesantren. Ya, di sini ada kiai yang hadir juga. Pengusaha mendukung pesantren. Kemudian pesantren mendukung UMKM. UMKM mendukung pemerintahan. Dan semuanya kembali untuk kemajuan bangsa. Itu semuanya kembali untuk bangsa kita. Yang ketiga adalah mari kita pulang dari acara ini dengan membawa semangat baru menjadi agen harmoni dan agen sinergi di daerah masing-masing. Oleh karenanya itu, harmoni yang kita rajut hari ini akan melahirkan kekuatan yang besar. Sinergi yang kita bangun hari ini akan menjadi energi perubahan, bukan hanya bagi bisnis kita, tetapi juga masyarakat, agama, dan bangsa Indonesia. Demikian sambutan dari saya, teringat dengan slogan kita, ketika saya bicara beli Indonesia, maka jawabannya bela Indonesia. Ketika saya bilang beli Malang Raya, maka jawabannya bela Malang Raya. Oke. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Beli Malang Raya. Bela Malang Raya. Bila itu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Diki Fanani, Ketua IABF Jawa Timur yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Wali Kota Batu. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Nur Rahman SH.MH. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan Eshud MM, yang saya hormati Wakil Wali Kota Batu, Bapak Heli Suyanto SH.MH, yang saya hormati, saya muliakan, saya datang berdua Pak Presiden IABF, Wali Kota dan Wakil. Doakan harmonis dan rukun. Seperti tadi itu, apa tagline-nya? Apa tadi? Harmoni dan sinergi. Yang saya hormati, Mr. Presiden IABF Indonesia Islamic Business Forum, Dr. Haji Happy Trenggono MKOM. Selamat datang di Kota Batu, Pak Happy. Semoga juga happy bersama kami semuanya di Kota Batu. Juga peserta Ibu Dewi. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua IABF Provinsi Jawa Timur, Bapak Diki Fanani. Yang saya hormati Wali Kota Malang,
dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, Bapak Ali Mulyanto MM, Dr. Andes Ali Mulyanto MM, izin. Terima kasih. Salam Malang Boys. Yang saya hormati Pak Bupati Malang yang diwakili juga. Hadir? Oh, belum hadir. Yang saya hormati Sekjen DPP IIBF, Bapak Mukhlis Hari Nugroho. Terima kasih Bapak. Hadir juga di tengah kita ada Pak Camat, ya, Kecamatan Batu. Saya melihat juga ada para pengusaha kita, baik dari PCNU ataupun dari pengurus Muhammadiyah Kota Batu. Terima kasih, kita kasih aplaus beliau. Semoga bisnis yang dirintis segera tumbuh dan berkembang. Yang pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan yang sangat-sangat penting dan menginspirasi kami semuanya, yaitu acara Indonesia Islamic Business Forum yang diselenggarakan di Kota Batu. Sekilas bahwa Kota Batu adalah kota kecil yang luas wilayahnya kurang lebih hanya sekitar 20 km persegi. Terdiri dari 3 kecamatan, ada 19 desa, dan 5 kelurahan, yang jumlah penduduknya kurang lebih 223.000 orang. Mayoritas analah bertani, kemudian luas wilayahnya yang kurang lebih 20 km persegi tadi, itu hampir 60%-nya adalah wilayah hutan. Nah, potensi luar biasa yang ada di Kota Batu, satu bisa agroforestry, wisata pasti. Bapak Ibu sekalian yang hadir di Kota Batu dari seluruh Indonesia yang ikut acara pada hari ini, tentu kami mengucapkan selamat datang di Kota Batu, kota kecil yang penuh kesejukan, penuh kehangatan, dengan udara yang agak semriwing begitu. Ini sangat cocok untuk kegiatan bisnis forum pada hari ini. Terima kasih Pak Happy. Alhamdulillah, salawat dan salam tentu marilah kita bersama-sama haturkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batu menyambut baik forum ini. Terima kasih telah memilih Kota Batu menjadi kegiatan Indonesia Islamic Business Forum. Sedikit saya tambahkan bahwa Kota Batu ini berdiri atau ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2001. Jadi hari ini kami baru berusia 24 tahun, kurang lebih begitu. Tanggal 22 Oktober nanti kita akan merayakan hari ulang tahun di Kota Batu. Berkenan para Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustadz yang hadir, berkenan hadir juga di puncak hari ulang tahun Kota Batu yang ke-24 nantinya. Banyak event di Kota Batu. Ada pameran anggrek salah satunya yang sinergi dengan kami, yang salah satu pengusahanya ada di sini, adalah Ketua PAI Jawa Timur. Kita kasih tepuk tangan, boleh? Atau diminta berdiri ya? Boleh berdiri. Beliau penganggrek, punya koleksi,
Di Kota Batu, anggrek menjadi salah satu kebanggaan, bukan lagi menjadi kekayaan alam yang dilindungi di hutan liar, tidak, tetapi di Kota Batu sudah dibudidayakan. Dan ribuan varietas anggrek ada di Kota Batu. Boleh nanti bertemu beliau, namanya, saya manggilnya biasanya Gus Yasin, nah itu guru spiritual saya itu. Selanjutnya kami pemerintah memberikan apresiasi atas kerja keras dari semua pihak yang pada saat ini hadir. Ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kami, acara sepenting ini, sebesar ini, dan seluar biasa ini ada di Kota Batu. Maka jangan hanya satu kali ini Pak Happy di Kota Batu, ya, kami menawarkan untuk terus adakan di Kota Batu. Jangan 3 hari, ya. Tambahlah 4 hari biar jadi 1 minggu. Karena memang secara umum tempat wisata di Kota Batu banyak destinasinya, banyak pilihan-pilihannya yang cukup legendaris dan punya nama adalah Selekta. Ada yang belum tahu ke Selekta? Belum pernah ke Selekta? Belum? Waduh. Boleh di browsing, di googling, why Selekta gitu ya. Selekta itu adalah sebuah perusahaan satu-satunya di Indonesia yang sahamnya adalah milik masyarakat. Dan itu eksis sampai hari ini, terus tumbuh dan berkembang dari saham-saham masyarakat tersebut. Dan menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Batu karena menawarkan keindahan landscape dan sangat natural, ada di wilayah yang punya udara yang sangat-sangat sejuk. Di samping ada destinasi wisata yang lainnya. Sebagai ajang silaturahmi nasional, tentu kami juga ikut bisa bersilaturahmi, nanti wakilnya dari Kota Batu bisa segera bergabung mungkin, karena tadi udah mau beli batu kan gitu ya. Dalam rangka merajut harmoni, menguatkan sinergi, memperluas rezeki. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik selama kami menyampaikan maupun kami sebagai kepala daerah dalam memberikan respon sambutan kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf, selamat dan sukses. Silatnas IAIBF ke-16 yang harusnya di Kota Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya untuk sambutan Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMH yang juga turut hadir di hari bahagia tentunya di Silatnas IAIBF ke-16 2025. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk juga dapat mendengarkan sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Iwan S. Hud MM untuk dapat hadir di atas panggung. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Burung Nuri terbang berempat. Terbang berempat lah ya. Terbang tinggi di balik awan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Ikut acara silaturahmi nasional dengan penuh kegembiraan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabarakahu wa ta'ala wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita banggakan tentunya senior saya ini Pak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMH. Bapak selalu segar dan tentunya performanya luar biasa. Mudah-mudahan beliau terus berikan kekuatan dan kesehatan untuk memimpin Kota Batu. Dan tentunya bersama Wakil Wali Kota Batu, Bapak Heli Suyanto SHMH, Bapak, yang tentunya selalu harmonis. Yang kami hormati Bapak Dr. Honoris Causa Happy Trenggono MKom, Presiden IIBF, yang luar biasa. Kami tadi sudah banyak diskusi, sebuah banyak motivasi, dan tentunya tidak salah masuk IIBF. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Mas Diki Panani, Ketua IIBF Jawa Timur. Mas Diki ternyata sudah bergabung dengan kami, Pak, untuk berdagang keliling dari pulau ke pulau dan nanti dari negara ke negara, gitu ya. Kita perkuat lagi dengan tadi ruang-ruang yang masih kosong. Bagaimana membentuk karakter, ya karakter di area mungkin pemerintahan Provinsi Jawa Timur, area para pengusaha di Jawa Timur, kita bisa bergandeng tangan ya. Ternyata sudah bergabung Pak Happy. Yang tentunya sahabat kami ini Pak Dr. Andes Ali Mulyanto MM, staf ahli bidang Kesra dan SDM dari Kota Malang. Kami kemarin satu hari juga di Kota Malang untuk memastikan bagaimana stabilisasi harga, stok, terutama kebutuhan beras aman di Kota Malang. Dan kami dengan Ibu Gubernur dari mulai Sumeneb, Tulungagung, Blitar, Kediri, terus bergerak dengan ada bahwa jangan sampai masyarakat harga beras ini terus naik padahal stok aman, gitu Pak Wali. Jadi kami terus bergerak dengan mendampingi Ibu Gubernur. Dan tentunya para alim ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para pengusaha dan tentunya para ibu, para wanita yang luar biasa. Tidak ada yang sakti kecuali para istri dan para ibu, gitu ya Pak Epi ya. Kita tidak akan sukses di balik itu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hadir. Oh ya Pak Happy bersama Ibu. Ibu mohon maaf. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pada hari ini Ibu Gubernur Jawa Timur yang sedianya akan hadir, tetapi dalam waktu singkat menugaskan kami tadi malam untuk hadir ke sini. Ibu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mas Diki juga mungkin sudah terinfo ya, kebetulan beliau juga aktif di IKA UNER kan. Tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami yang hadir mewakili dari Ibu Gubernur, dan kami sedikit akan menyampaikan bagaimana kondisi makroekonomi Jawa Timur. Dan ketika hadir di IIBF ini, kami punya semangat baru, punya rekan mitra baru untuk bersama-sama berjuang bagaimana membangun ekonomi Jawa Timur dan tentunya membangun bangsa dan negara, dengan salah satunya adalah karakter kita. Kalau kita dalam beragama adalah khairunas anfa'uhum linas. Kita pasrahkan saja untuk berbakti untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan
tentunya ekonomi Jawa Timur terus maju dan kita bisa mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang kami muliakan, kami sedikit menyampaikan bahwa alhamdulillah ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 ini tumbuh di angka 5,23%, di atas rata-rata nasional. Ini siapa yang berbuat? Tentunya adalah Bapak Ibu semuanya. Apalagi Jawa Timur backbone-nya adalah 67% adalah UMKM. Dan bahkan 2004-2005 itu sudah di atas 70%. Ini adalah sebuah kekuatan. Kami melihat data yang ada di data kami bahwa kekuatan industri kecil itu sampai 96%. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa bagi UMKM dan tentunya adalah salah satunya juga para pelaku usaha yang besar di sini juga ada pasti. Ini yang membuat Jawa Timur semakin optimis di dalam menyongsong perekonomian di tahun 2025. Jawa Timur masih didominasi oleh industri pengolahan di 31% dan industri tentunya perdagangan di area 18%. Dan yang lainnya adalah di sektor pertanian. Maka industri manufaktur ini yang menjadi kekuatan hampir 31% kekuatan ekonomi Jawa Timur. Dari sisi perdagangan, kami terus berkeliling dengan Ibu Gubernur, membuka ruang bagaimana mengokohkan Jawa Timur menjadi kekuatan ekonomi di antar pulau maupun antar provinsi. Dan ini dibuktikan bahwa Jawa Timur mampu memberikan kontribusi 25% terhadap PDRB Pulau Jawa dan 14% terhadap PDB nasional. Dan Jawa Timur menjadi kekuatan ekonomi kedua setelah Jakarta. Tepuk tangan. Dalam waktu dekat kami juga akan bergerak ke Kalimantan Selatan. Di akhir bulan kami akan bergerak ke Sumatera Selatan dan kemarin juga di NTB Mas Diki juga hadir, kami bersama 78 pelaku usaha yang langsung menandatangani komitmen dan membuka peluang untuk sama-sama berusaha dan kerjasama di antara kedua pengusaha dan kedua provinsi. Dan ada masih 6 kegiatan lagi kami dan 1 kegiatan di luar negeri untuk membuka peluang pasar. Apalagi sekarang kita sudah dikenakan pajak Trump yang terkenal. Dan tentunya ini adalah kalau kita sih nggak usah, saya malah nggak takut gitu ya, kita nggak takut. Silakan saja. Kita punya produk, kita akan buka pasar peluang yang lain kan seperti itu. Tadi saya sudah nyampaikan ke Pak Happy bahwa itu malah membuktikan berani atau tidak untuk memberikan tarif yang besar kepada kita kan seperti itu. Kita kuatkan daya saing produk kita. Kita kuatkan pasar, baik itu antar provinsi, baik itu antar pulau maupun antar negara. Kita akan kuat. Dan buktinya Jawa Timur terus memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Tidak usah banyak-banyak karena yang pidatonya sudah banyak, Pak. Jadi intinya pada kesempatan ini, tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Silatnas IIBF yang ke-16 di Kota Batu. Selama 16 tahun berturut-turut, Silaturahmi Nasional Indonesia Islamic Business Forum telah menjadi forum strategis tentunya yang mempertemukan kader-kader IIBF dari seluruh penjuru Indonesia. NKRI banget Pak Ebi, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ini saya bacakan sambutannya karena ini pesan Ibu ya. Dengan fokus pada kolaborasi, peningkatan daya juang, serta penguatan jaringan bisnis dan kini memasuki tahun ke-16 penyelenggaraan digelar di Kota Batu, saya merasa bangga karena Jawa Timur kembali menjadi tuan rumah dalam forum silaturahmi pengusaha muslim terbesar di tanah air
Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan serta mengembangkan potensi para pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Tahun 2025 ini Silatnas IAIBF mengusung tema merajut harmoni, menguatkan sinergi. Hal ini selaras dengan semangat pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. Tentunya inilah adalah sebuah kekuatan baru bagi kami, Pak Epi, dan kami, Mas Diki, kita terus lakukan kerjasama bersinergi, mengisi ruang-ruang yang kosong, dan mudah-mudahan ke depannya kita akan semakin kuat, dan bisa pengusaha-pengusaha muslim bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan seremoni pembukaan acara Silatnas ke-16 2025. Mengundang dengan hormat untuk juga dapat hadir ke atas panggung Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMH, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Batu berkenan juga dapat hadir di atas panggung. Monggo Bapak. Dan juga tentunya turut kami mengundang Bapak Dr. Andes Ali Mulyanto MM selaku staf ahli Wali Kota Malang bidang pembangunan masyarakat dan juga sumber daya manusia. Berkenan untuk dapat hadir Presiden IAIBF. Kami persilakan dengan hormat Bapak juga untuk dapat hadir Ketua IAIBF Jawa Timur untuk dapat mendampingi. Dan juga tentunya Ketua Pelaksana Silatnas 2025 Bapak Ibnu Angga Handaru berkenan juga untuk dapat hadir. Berkenan nantinya Bapak untuk dapat memencet tombol sirine sebagai simbol dibukanya Silatnas IAIBF ke-16 pada siang hari ini. Beriring tepuk tangan yang paling meriah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silatnas IAIBF ke-16 2025 resmi dibuka. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Secara resmi Silatnas IAIBF ke-16 2025 resmi dibuka. Berkenan Bapak untuk dapat berfoto terlebih dahulu di atas panggung. Tentunya luar biasa sekali Silaturahmi Nasional Indonesia Islamic Business Forum ke-16 tahun 2025. Bertempat di Kusuma Agrowisata Batu dimulai pada tanggal 28 Agustus 2025 hingga tanggal 30 Agustus 2025. Boleh gaya bebas tangan mengepal Bapak. Boleh seluruh peserta menjawab jargon yang luar biasa dari IAIBF. Beli Indonesia, bela Indonesia, beli Jawa Timur, bela Jawa Timur, beli Malang Raya, bela Malang Raya. Tepuk tangan untuk IAIBF 2025. Berikutnya juga salam say. Wah, boleh Bapak mohon izin. Salam say Bapak, siap. Untuk Kota Batu ya. Salam say untuk Kota Batu, boleh mana tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk.
Berkenan Bapak, tamu-tamu kehormatan dari unsur pemerintahan untuk dapat menuju ke ruang ramah tamah. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari unsur pemerintah Kota Batu yang telah hadir, Bapak Wali Kota Batu dan juga Bapak Wakil Wali Kota Batu beserta dengan tentunya yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Berkenan Bapak dari tamu-tamu kehormatan kami dari unsur pemerintahan untuk dapat menuju ke ruang ramah tamah. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk tamu-tamu kehormatan kita yang tentunya telah hadir pada siang hari ini di opening ceremony Silatnas IIBF ke-16 tahun 2025. Sekali lagi mewakili IIBF, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu kehormatan yang tentunya telah hadir untuk memberikan support yang luar biasa di opening ceremony Silatnas IIBF tahun 2025. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter. Namun sebelumnya, boleh izinkan berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi kita sambut bersama-sama. Inilah Presiden IIBF Bapak Dr. Honoris Causa Haji Happy Trenggono MKOM. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Mengundang dengan hormat Presiden Indonesian Islamic Business Forum IIBF Bapak Dr. Honoris Causa Haji Happy Trenggono MKOM untuk dapat hadir naik di atas podium. Monggo kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada 3 hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan yang setinggi-tingginya, terima kasih kepada panitia di bawah Mas Ibnu Angga yang luar biasa, kita kasih aplaus. Juga kepada jajaran pengurus IIBF Jawa Timur yang selalu inspiratif di bawah kepemimpinan Mas Diki Fanani, ada Mas Joko Kris, ada banyak tokoh-tokoh yang lahir di Jawa Timur dan insya Allah akan terus lahir. Juga rasa bangga yang luar biasa atas kehadiran kader-kader IBF
dari seluruh Indonesia. Dari Timika hingga ke Aceh. Tepuk tangan buat kita semua. "80 tahun Indonesia merdeka." Ada satu pertanyaan yang layak untuk kita tanyakan kepada diri kita semua. Mengapa begitu banyak bangsa-bangsa di dunia mampu bangkit dan menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang terdepan, sementara banyak bangsa yang tetap tertinggal? Indonesia 80 tahun kita masih menyandang status sebagai sebuah negara berkembang. Bahkan pada Februari 2020, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump mencabut status negara berkembang kepada Indonesia. Menurut saya, sebagai seorang anak bangsa, pertanyaan ini layak kita jawab. Maka 16 tahun hari ini IIBF lahir. IIBF mencoba menjawab, kenapa begitu banyak bangsa-bangsa maju di dunia, sementara kita tidak? Karena ternyata bangsa maju melakukan apa yang tidak kita lakukan. Cina maju, Cina membangun, Cina maju. Karena dia membangun sesuatu. Jepang membangun, Jepang maju. Karena Jepang membangun sesuatu. Demikian juga bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia membangun, tetapi kita terus berkutat dalam perdebatan. Bahkan semakin lama yang dibicarakan hari ini adalah pertentangan kelas yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana di Indonesia lahir orang-orang demikian kaya raya, tetapi sebagian besar justru hanya untuk bertahan hidup, mereka sangat sulit sekali. Apa yang dibangun oleh bangsa-bangsa maju itu tidak kita bangun. Yang mereka bangun adalah karakter bangsanya. Itulah yang alfa di dalam pembangunan bangsa kita. Itulah mengapa 16 tahun IIBF ada untuk fokus membangun karakter pengusaha Indonesia. Karena ternyata sumber daya alam yang luar biasa berlimpah tidak memberikan arti bagi bangsa kita. Pasar yang demikian hebat yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membangun usaha, siapapun untuk membangun ekonomi, ternyata tidak sepenuhnya memberi manfaat kepada kita. Pesan saya di dalam usia yang ke-16, teruslah IIBF fokus pada pekerjaannya. Fokus pada pekerjaan yang barangkali tidak populer di tengah bangsa ini. Tetapi kita harus meyakini bahwa kekayaan sesungguhnya adalah hasil dari pembangunan karakter. IIBF bukan sekedar lembaga pendidikan. IIBF harus menjadi pergerakan. Pergerakan yang melahirkan orang-orang kaliber. Pergerakan yang melahirkan orang-orang yang berkarakter. Pergerakan yang melahirkan budaya baru. Budaya unggul.
sebagaimana bangsa-bangsa maju di dunia. Bukan budaya orang yang mencari harta dengan segala cara. Bukan budaya yang berbisnis dengan mengandalkan strategi semata. IIBF harus tetap menjadi simbol bahwa volunteerisme masih hidup di negeri ini. Volunteerisme, kesukarelaan. Di mana IIBF harus terus melahirkan guru-guru yang ikhlas. Guru-guru yang tidak meminta bayaran kepada murid-muridnya. Guru-guru yang bangga karena dia mengambil peran dalam mencerdaskan anak bangsa. IIBF harus terus menjadi simbol dari tanggung jawab yang harus kita ambil. Bangsa ini hanya diisi oleh segelintir orang-orang yang begitu berlimpah harta. Tetapi dihiasi dengan begitu masifnya kemiskinan. Bahkan kalangan pengusaha-pengusaha anak bangsa tidak mampu. Tidak menunjukkan dirinya bahwa dia menguasai apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Jika kita melihat bahwa tambang-tambang emas, bahwa tambang-tambang batu bara, bahwa semua sumber daya alam hampir dikuasai bukan oleh anak bangsa. Itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah cermin dari rendahnya tanggung jawab yang kita miliki. Dan IIBF lahir untuk menciptakan, untuk menjadi simbol. Disinilah berkumpulnya pengusaha-pengusaha yang membangun karakter. Pengusaha yang memiliki jiwa volunteerisme. Pengusaha yang siap bertanggung jawab. Pengusaha-pengusaha akan merubah wajah Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan. Pengusaha yang akan mengantarkan bangsa ini meraih kejayaan sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang maju, sejajar dengan negara-negara maju di muka bumi ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun IIBF yang ke-16. Semoga semakin dewasa dan semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semua dan semoga IIBF tidak hanya berusia 16 tahun, tetapi akan berusia beratus-ratus tahun ke depan. Beli Indonesia, bela Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang paling meriah untuk Bapak Dr. Honoris Causa Happy Trigono M.Pom selaku Presiden IIBF. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita arahkan pandangan kita sejenak ke giant screen. Kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter IIBF. Selamat menyaksikan. Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 anjlok ke level 4,87%. Penyebabnya mulai dari perlambatan konsumsi masyarakat. Minta pun was-was dengan produk impor murah yang dijual melalui social commerce mengerus usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Jumlah pengusaha itu makin banyak luar biasa. Itu kabar baiknya. Yang berguguran banyaknya luar biasa. Bangsa ini sedang bertumbuh. Tapi di balik angka-angka ekonomi, ada kegelisahan yang tak terlihat. Sebuah kebingungan pengusaha tentang ilmu bisnis itu sendiri. Bagi para pengusaha, menjalani bisnis adalah sebuah tantangan hidup yang luar biasa.
Bisnis itu dulu saya ya mindsetnya omset itu nomor 1 ya. Jadi yang dikejar itu omset gitu. Tapi kok omset segini-gini aja lagi-lagi ya karena stuck gitu. Terus juga ya obsesinya ke omset lah. Nggak mikirin nggak terlalu berpikir tentang bisnis yang sehat itu bagaimana. Sebenarnya saya sebelumnya profesional Mas di BUMN minyak oil and gas. Ya itu juga mimpi saya dari dulu sih Mas, kerja di situ dari zaman SMA kuliah itu mimpi saya gitu kan. Alhamdulillah tercapai. Cuman kan mimpi itu kan berubah ya. Setelah pada waktu itu kenapa saya memilih resign karena satu sudah punya anak Mas. Dan ketika punya anak itu dari waktu ke waktu kayaknya terutama anak saya yang laki-laki itu peran saya sebagai ayah atau bapak itu kurang gitu. Dan kebetulan waktu itu saya mau dipindah tugaskan ke Sumatera. Orang paham bisnis itu nggak banyak di Indonesia. Dan sebetulnya itu bisa dilihat sampai sekarang juga itu bertumbuh. Menurut saya bertumbuh, tetapi memang nggak banyak. Jadi kalau kita lihat dari angka persentase entrepreneur misalnya yang biasa dibicarakan orang itu kan rendah kita. Pada akhirnya, bisnis yang dibangun tanpa fondasi yang kokoh akan menuntut harga yang mahal. Bukan dari neraca keuangan, tapi dari ketenangan jiwa dan kehangatan keluarga. Inilah kisah tentang harga yang harus mereka bayar. Waktu itu memang bermula dari perusahaan mertua terjebak hutang. Di waktu itu gimana kita keluar dari hutang pusaran hutang waktu itu nggak gede ya, mungkin kisaran 4,5 miliar. Kondisi waktu saya dulu itu kalau pulang itu sering semacam cemas gitu ya, pulang itu semacam cemas, terus kemudian mungkin banyak juga yang saya alami itu kadang marah-marah di rumah gitu loh, sama anak juga nggak harmonis, sama istri juga nggak enak, ngobrolnya itu nggak enak gitu loh. Jadi semacam ada beban kan orang yang kelilit hutang itu kan beban ya. Bisnis saya stagnan, stagnan itu karena saya tidak paham betul dengan ilmu bisnis gitu ya. Hari-hari menjalani aktivitas ya sebagai seorang terapis itu mulai pagi sampai malam ya seperti itu terus-menerus. Tanpa ngerti bisnis ini harus diapakan. Kompetisi ini kan keras, bahwa pesaing itu kan datang dari seluruh penjuru, baik dari negara asing maupun dari kelompok-kelompok yang lain. Yang kita tahu umat Islam ini susah untuk berkompetisi, karena terus terang selama kemerdekaan kita sibuk untuk berjuang, memerdekakan bangsa ini, dan setelah merdeka membangun nasionalisme. Padahal di sisi lain kelompok-kelompok lain terus berbisnis, sehingga umat Islam menjadi tertinggal. Saya mulai bisnis tahun 2000 ya, terus saya jatuh di tahun 2005, terus jatuh lagi di 2008 akhir. Di situ saya juga banyak ikut workshop ya, beberapa komunitas, beberapa tempat. Tapi saya belum menemukan ya jawaban kebutuhan saya sebagai seorang pengusaha. Ketika semua jalan terasa buntu, seringkali yang dibutuhkan bukanlah jawaban instan, tapi sebuah komunitas dan ilmu yang menuntun kembali ke jalan yang benar. Lalu, di tengah kebuntuan itu, bagaimana mereka menemukan kembali semangat untuk bangkit? Tidak sedikit dari komunitas-komunitas yang dibentuk itu orientasinya itu pada orientasi pasar. Artinya apa yang diinginkan oleh pasar, bukan apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Kenal sama IBF itu awalnya karena kita terjerat hutang 35 miliar, kemudian Mas Kiki menemukan buku 9 pertanyaan fundamental yang ditulis oleh Bapak Happy Trenggono, Presiden IBF. Di situ Mas Kiki bilang, Per, kalau kita mau selesai kita harus belajar kepada hutangnya yang lebih banyak. Lah, kebetulan di situ
Di buku ditulis hutang Pak Ibi Trenggono itu 62 miliar. Wah, ini bisa jadi guru kita nih. Insya Allah masalah kita bisa selesai. Ya, awal belajar bisnis mungkin 10 tahun yang lalu kan nggak ada ilmunya ya. Akhirnya ternyata baru disadarkan ya namanya belajar bisnis atau menjadi pengusaha harus ada ilmunya. Saya belajar di IBF pertama kali atau 2013 itu ada How to be Debt Free. Oh, seperti ini toh karakter yang memang harus kita miliki. Belajar financial literasi. Oh, ini memang senjata utamanya seorang pengusaha. Belajar business mastery. Jadi waktu itu kondisi galau, saya banyak ketemu sama orang, dalam arti saya tanya teman-teman, gimana sih kondisiku dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya ketemu sama seorang teman yang dulu seprofesi dengan saya dalam hal pengajuan kredit. Jadi teman saya ini sama-sama mengajukan kredit, cuman dia agak bisa terlunasi karena ada apa ya istilahnya join di komunitas. Nah, saya tanya gitu loh, komunitas apa gitu? Komunitas IBF namanya. Kamu coba aja join di sana. Barangkali kamu menemukan suatu wawasan baru, suatu pandangan baru tentang bagaimana sih terbebas dari lilitan hutang. Dan di sanalah titik balik itu terjadi. Bukan dalam satu momen besar, tapi dalam serangkaian pencerahan yang mengubah segalanya. Dari cara berpikir hingga cara merasa. Apa sebenarnya rahasia di balik lompatan besar yang mereka alami? Mungkin saya kalau nggak ikut IBF ya saya mungkin sekarang kelilit utang gitu karena tadi market semua saya garap gitu sampai akhirnya lupa bahwa yang penting itu cash gitu. Jadi akhirnya piutang gede kayak gitu kan karena untuk mengatasi piutang gede sementara operasional harus dibayar di depan. Nah akhirnya saya harus ngutang kayak gitu. Nah alhamdulillah itu remnya ada di IBF gitu. Akhirnya saya tahu bahwa ada loh model bisnis yang tidak harus seperti itu kayak gitu. Nah, itu salah satu insight yang saya dapatkan di How to be Debt Free. Sebelumnya mungkin saya menjalani aktivitas sebagai seorang muslim seperti biasa lah gitu ya. Tapi ketika kenal IBF maka mungkin perubahan itu sangat besar karena saya ada tambahan nilai apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi saya banyak bersyukur bisa gabung dalam komunitas IBF karena banyak sekali pelajaran tentang hidup, banyak pelajaran tentang membangun karakter dari manusia itu sendiri, termasuk bagaimana saya harus membangun karakter saya sendiri, membangun kebermanfaatan hidup saya. Saya pikir ikut komunitas IBF adalah sebuah kehidupan pengusaha ya mestinya ya. Karena di IBF itu pertama kita punya guru ya jelas ya yaitu Pak Ibi Trenggono dan juga teman-teman yang lain. Jadi secara keilmuan kita ilmu sebagai seorang pengusaha yang berkaliber itu ada semua gitu. Dan itu ilmu-ilmu yang sangat kita butuhkan ya. Pondasi-pondasi seorang pengusaha. Dari segi bisnis, pastinya saya belajar banyak hal dari guru-guru di IBF, terutama Pak Ibi Trenggono yang selalu luar biasa, tulus mengajar ke kita murid-muridnya, dan pastinya ada perubahan besar terkait bagaimana cara kita hidup, tentang pribadi kita, apalagi tentang keluarga kita, dan itu satu paket di IBF, tidak ada yang dipisahkan, jadi benar-benar pribadi, keluarga, bisnis, dan urusan agama dan bangsa kita menjadi satu tarikan nafas itu terjadi di organisasi ini. Sebuah perubahan yang paling jujur dinilai oleh mereka yang paling dekat. Seperti apa wajah kesuksesan yang sesungguhnya? Lebih suka Bapak pulangnya lama-lama kayak dulu atau yang sekarang? Sering ketemu di rumah? Yang sekarang. Yang sekarang? Kenapa? Bisa main terus? Bisa main terus. Tapi kan Bapak sering marahin. Kak Bapak ya? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah sih Mas, karena kan saya tahu dari awal usahanya itu seperti apa ya. Jadi melihat step-stepnya sampai di titik sekarang tuh, ya alhamdulillah, masya Allah, saya
ya bangga gitu loh dengan usahanya, dengan ikut training segala macam untuk mengupgrade ilmunya beliau ini, ya semangatnya yang luar biasa ini yang bikin saya bangga. Lebih terbuka sekarang, jadi ada masalah apa gitu lebih terbuka. Terus ya sering diajari seperti ini loh cara bisnis yang baik, seperti itu lebih terbuka lah sama teman. Harapannya semoga IIBF bisa memanfaatkan sumber daya suami saya dengan sebaik-baiknya ya, dan juga suami saya bisa terus tumbuh bisnisnya, membawa kebaikan nggak cuma buat keluarga kecil, keluarga besar, tapi juga buat orang-orang yang butuh di luar sana kan. IIBF bukan sekedar organisasi, bukan sekedar komunitas, tetapi IIBF adalah keluarga baru, sebuah energi yang sangat besar. Gitu. Itu yang membuat saya selalu terenyuh ya kalau ingat hal-hal seperti ini. Apalagi testimoni dari istri-istrinya, ya. Satu orang yang tercerahkan bisa menjadi inspirasi, tapi ribuan orang yang bergerak bersama akan menjadi sebuah kekuatan. Selanjutnya akan dibawa kemana cahaya ini? Jadi kalau kita melihat bahwa IIBF juga ingin membangun agama dan bangsa, dan juga sebagai pengusaha kita juga ingin melihat kebangkitan itu dari IIBF. Dan proses ini adalah proses yang panjang, yang kita yakini bahwa IIBF, pengusaha-pengusaha muslim yang ada di IIBF, insya Allah akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam itu sendiri, kejayaan Islam itu sendiri, kejayaan agama dan bangsa kita. Harapan saya, pesan saya tetap semangat untuk ya berjuang, bertumbuh bersama IIBF ya. Ya, ketika kita aktif mengikuti banyak hal yang diajarkan oleh guru kita, maka pertumbuhan itu insya Allah luar biasa kita dapat gitu sih. Jadi tetap semangat buat teman-teman IIBF di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita Allah kasih hidayah untuk terus berjuang, bermanfaat untuk umat, bangsa dan agama. Saya ingin ini diingat oleh semua kader-kader IIBF, oleh semua generasi penerus, bahwa IIBF lahir bukan sebagai cara kita itu mencari duit, tapi IIBF lahir sebagai pengingat kita akan sebuah ayat yang Allah mengingatkan kepada kita, demi waktu sesungguhnya kalian semua dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali mereka yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jadi IIBF lahir untuk itu. Selama kalian berpegang teguh pada hal ini, IIBF terus akan ada. Ada atau tidak ada saya, ada atau tidak ada senior-senior yang ada di sini. Dan ini menjadi doa kita semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, melalui IIBF, kita mengisi hidup kita. Kisah-kisah ini adalah bukti bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari modal, tapi dari mindset. Tidak diukur dari omset, tapi dari manfaat. Ini bukan akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari sebuah gerakan. Sebuah barisan para pejuang ekonomi yang siap membangun diri, keluarga, usaha, agama, dan bangsa dalam satu tarikan nafas. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu.
Luar biasa sekali tentunya pemutaran film dokumenter IABF yang telah kita saksikan bersama-sama. Menunjukkan cerita perjuangan pengusaha yang tentunya ingin mencapai sukses dengan penuh perjuangan dan doa. Tentunya setelah bergabung dengan IABF menjadi titik balik yang mengubah dari cara berpikir dan juga berusaha membangun karakter yang berkebermanfaatan sehingga menjadi sukses yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk IABF. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu semuanya untuk dapat tentunya menikmati hidangan makan siang dan juga melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk makan siang berada di Hortensia Resto yang posisinya berada di sebelah kanan dari pintu keluar ballroom. Sekali lagi boleh kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di Bapak Dr. Honoris Causa Haji Happy Trenggono MKOM selaku Presiden IABF yang tentunya telah membuka opening ceremony Silatnas IABF 2025 beserta dengan Ibu yang juga telah hadir pada siang hari ini. Informasi berikutnya dimohon untuk setiap peserta untuk tetap menggunakan ID card saat menuju ke area resto. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar tetapi belum memiliki ID, nantinya ID card dapat diambil di Hortensia Resto. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang belum menerima ID card, nantinya akan dibagikan di Hortensia Resto. Informasi berikutnya, untuk tempat sholat dan wudhu berada di area Resto Hortensia, tempatnya di ruang hibiskus. Baik jamaah putri dan juga jamaah putra, tempat sholat berada di dekat Resto Hortensia, yaitu di ruangan hibiskus sudah kami sediakan Bapak Ibu untuk ruang sholat yang nyaman dan juga tempat wudhu untuk Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan kami harap nantinya Bapak Ibu dapat kembali ke ballroom ini tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat untuk memulai kembali seluruh agenda Silatnas IABF ke-16 tahun 2025. Sekali lagi kami harap Bapak Ibu dapat kembali dengan tepat waktu sehingga acara ke belakang tidak molor mengingat jadwal dari Silatnas 2025 ini sangat padat Bapak Ibu dan juga banyak sekali informasi dan juga materi yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ucapan terima kasih kepada para sponsor yang telah memberikan supportnya diantaranya. Terima kasih untuk Job Street, Telkomsel, Polygon dan Barokah Bike, Almira Travel Haji dan Umroh, Mengantar, ZL Rental, Mochi Agrin, Yasmin Hospital, Air Santri, Madu Alfarabi, National Eye Center, Hayu Skin Clinic, CIMB Niaga Syariah, Dea Bakery, HRYAsia.com, Nava Baby, Breaker Kreatif, Ayam Kisanak, Moamu dan Meilova, King Aluminium, Tas Transparan by Aksara, Ranis Catering, Woofy Land and Woofy Space, Rauna Pride, Makromedia, Kira Souvenir, dan Jatra Land. Dan juga kami informasikan kepada seluruh peserta Silatnas, terdapat beberapa booth yang ada di area Silatnas. Boleh kami persilakan nantinya untuk berkeliling ke booth-booth yang ada. Di antaranya ada booth dari Job Street, yang kedua dari Almira Travel Umroh dan Haji, yang ketiga booth dari Polygon dan Barokah Bike, booth dari Mengantar, booth dari Telkomsel, booth dari CIMB Niaga Syariah, booth dari National Eye Center, booth dari Dea Bakery, booth dari Madu Alfarabi, booth dari Moamu dan Meilova, booth dari Es Krim Ice, dan juga booth dari Putih Ayu Souvenir. Dan juga tentunya Bapak Ibu juga bisa memesan oleh-oleh, tentunya bisa dicek di Aula Dendrobium dan juga pendaftaran White Game kita laksanakan di meja registrasi yang ada di depan hall. Sekali lagi Bapak Ibu kami informasikan bagi Bapak Ibu
yang belum mendapatkan ID card jangan khawatir. Nantinya kami mohon untuk dapat mengambil ID card di area resto. Baik Bapak Ibu tamu undangan sekalian, demikianlah opening ceremony dari Silatnas IABF ke-16 telah kita lalui bersama. Sampai jumpa lagi nantinya pada pukul 13 di seluruh rangkaian acara berikutnya. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat kembali tepat waktu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya boleh izinkan saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.